Setelah kita membahas mengenai apa itu sosiologi dan objek dalam sosiologi yaitu masyarakat, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai interaksi dan struktur sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Materi bahasan atau pokok bahasan yang akan saya sampaikan yaitu antara lain pengertian interaksi dan struktur sosial, yang kedua syarat interaksi sosial, yang ketiga bentuk interaksi sosial, dan yang terakhir adalah unsur-unsur yang terdapat pada struktur sosial. Sosiologi sebetulnya menaruh perhatian pada peristiwa sehari-hari, di mana seseorang membentuk dan memberi makna terhadap orang lain melalui tindakan-tindakan yang terjadi secara teratur atau berulang. Salah satu tindakan tersebut adalah interaksi sosial. Apalagi dengan dasar bahwa masyarakat itu sifatnya tidak homogen. Orang berinteraksi, bertindak terhadap orang lain dalam rangka menciptakan tujuan mereka tentunya. Proses interaksi sosial merupakan basis untuk menciptakan hubungan sosial yang terpola. Nah, hubungan sosial yang terpola inilah yang nantinya yang akan menjadi pembahasan tentang struktur sosial. Jadi struktur sosial itu pola hubungan yang terpola. Nah, seperti itu ya. Jadi sebatas pendahuluannya nih. Kita mulai dengan yang pertama yaitu interaksi sosial. Yaitu proses di mana orang-orang yang berkomunikasi saling pengaruh satu sama lain, saling pengaruh mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Terus interaksi sosial ini merupakan hubungan sosial yang dinamis, di mana terjadi antara orang dengan perorangan, jadi perorangan dengan perorangan, perorangan dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Nah, ini menurut Gilin ini interaksi sosial yang sangat dinamis. Contohnya nih, misalnya hubungan antara perorangan dengan kelompok manusia seperti seorang penyuluh dengan kelompok petani, kelompok nelayan misalnya seperti itu. Saya dengan kalian, saya sebagai individu, sebagai perorangan, dan kalian sebagai kelompok. Tanpa interaksi sosial sangat sulit membayangkan bagaimana caranya manusia hidup, karena sebagai makhluk sosial tentu saja manusia memerlukan hidup secara berdampingan dan bersama-sama. Interaksi sosial ini sebetulnya dapat pula dilihat sebagai proses di mana orang mengorientasikan dirinya pada orang lain dan bertindak sebagai respon terhadap apa yang dikatakan dan dilakukan oleh orang lain. Ini menurut Carl Jung. Nah, interaksi sosial juga mempunyai tujuan tertentu. Jadi orang bertindak, bereaksi terhadap sesuatu itu pasti untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Dalam beberapa interaksi, partisipan atau orang yang ada dalam interaksi sosial mempunyai tujuan yang berbeda. Misalnya saya bertujuan untuk menyampaikan materi, berinteraksi dengan kalian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, misalnya seperti itu. Antara pedagang dengan pembeli, nah itu salah satu interaksi dengan tujuan yang berbeda. Nah, suatu interaksi sosial ini tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat. Nah, ini menurut Sukanto, yaitu yang pertama adanya kontak sosial, yang kedua adanya komunikasi. Jadi tanpa kontak sosial dan tanpa adanya komunikasi, maka tidak bisa dinamakan terjadi interaksi sosial.
Kontak sosial ini sama seperti interaksi sosial, itu bisa antar perorangan, antar orang perorangan dengan kelompok, antar kelompok dengan kelompok. Kontak sosial dapat bersifat negatif maupun positif, tergantung pada konteksnya nanti. Kontak sosial positif ini mengarah pada kerjasama, sedangkan kontak sosial negatif mengarah pada suatu pertentangan atau bahkan sama sekali tidak menghasilkan interaksi sosial. Kontak sosial dapat pula bersifat primer atau sekunder. Kontak primer terjadi apabila mengadakan hubungan langsung bertemu dan bertatap muka. Nah, ini kontak primer. Misalnya kita di kelas. Nah, itu namanya kontak primer. Jadi saya masuk kelas di mana kalian sudah siap menerima kuliah di sana. Nah, itu namanya kontak primer dalam interaksi sosial. Nah, ada juga yang namanya kalau ada kontak primer secara otomatis ada juga yang namanya kontak sekunder. Nah, ini memerlukan perantara. Kuliah daring ini secara tidak langsung bisa dinamakan sebagai kontak sekunder karena memerlukan perantara berupa video ini, penjelasan ini supaya terjadi interaksi antara saya dengan kalian. Nah, sedangkan dalam komunikasi ini seringkali terjadi berbagai macam penafsiran yang berbeda. Oleh karena itu komunikasi dapat menghasilkan suatu kerjasama, tetapi dapat pula menghasilkan pertikaian karena kesalahpahaman dalam menafsirkan sesuatu. Bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada banyak, tapi dikelompokkan dalam dua kelompok besar. Gilin dan Gilin ini bukan orang kembar tapi orang yang berbeda, tapi dia memiliki nama belakangnya sama. Ada dua proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial. Nah, proses sosial ini menurut Sukanto merupakan cara-cara berhubungan yang dilihat apabila orang perorangan dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut. Jadi ketika bertemu mereka menentukan ini bentuk hubungan seperti apa gitu. Nah, dikelompokkanlah hubungan-hubungan sosial itu menjadi dua kelompok besar. Yang pertama asosiatif, yang kedua disosiatif. Asosiatif ini merupakan proses sosial yang mendekatkan atau mempersatukan. Sedangkan disosiatif adalah proses sosial yang menjauhkan atau mempertentangkan. Contoh asosiatif ini adalah cooperation atau dalam bahasa Indonesianya berarti kerjasama. Terus faktor apa yang mempengaruhi adanya kerjasama di antara masyarakat, orang per orang, kelompok? Nah, itu antara lain adalah adanya kepentingan pribadi, adanya motivasi atau kepentingan pribadi untuk mewujudkan keinginan dari si orang per orang itu. Kalau kerjasama mereka otomatis memiliki visi yang sama, keinginan yang sama, sehingga ada motivasi di situ. Bagaimana caranya mewujudkan keinginan bersama. Kepentingan umum, misalnya gotong royong, kerja bakti, terus ada juga misalnya kerjasama itu muncul karena adanya motivasi altruistik. Ini semangat pengabdian seperti misalnya ibadah, ada musola rusak, kita secara otomatis tanpa perlu disuruh akan bergotong royong memperbaikinya. Terus tuntutan situasi misalnya karena ada bencana alam, nah itu secara otomatis akan menjadi faktor untuk terjadinya kerjasama. Jadi sekali lagi, kerjasama itu terdapat 4 faktor yang 4 faktor pendorong terjadinya kerjasama.
Yang pertama itu adalah motivasi atau kepentingan pribadi. Yang kedua kepentingan umum. Yang ketiga motivasi altruistik atau semangat pengabdian. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah tuntutan situasi. Nah, di masyarakat pedesaan itu kerja bakti gotong royong itu sangat mendarah daging, dan kita bangsa Indonesia terkenal dengan gotong royongnya. Yang kedua, bentuk dari asosiatif adalah akomodasi, yaitu suatu keadaan keseimbangan atau usaha-usaha mengakhiri pertikaian secara permanen atau sementara di antara pihak-pihak yang berkonflik, paling sedikit dalam hal-hal yang disepakati. Nah, akomodasi juga bisa diartikan sebagai usaha meredakan pertentangan menjadi keadaan stabil. Penting sebetulnya ini membedakan antara akomodasi sebagai suatu proses dan sebagai suatu hasil dari interaksi sosial. Nah, sebagai suatu proses, akomodasi ini menunjuk pada usaha-usaha. Usaha dari orang, usaha dari kelompok untuk meredakan suatu pertentangan. Nah, ini adalah akomodasi. Sementara itu, sebagai suatu hasil, maka akomodasi menunjuk pada suatu keadaan di mana terdapat keseimbangan baru. Nah, ini bentuk akomodasi juga banyak. Satu, bentuk akomodasi ini ya, tolong nanti dicatat. Satu, karena paksaan, yaitu paksaan satu golongan terhadap golongan lain. Seperti pada penjajahan, perbudakan, nah itu bentuk akomodasi, ada paksaan di dalamnya. Yang kedua, ada kompromi, saling mengurangi tuntutan. Nah, ini penyelesaian perselisihan. Yang ketiga, mediasi, pihak ketiga yang menjadi penengah tidak lebih kuat. Jadi penengahnya harus lebih kuat di antara pihak-pihak yang bertikai, atau tidak lebih kuat pun tidak menjadi masalah. Yang penting pada proses mediasi pihak ketiga berada pada posisi yang netral. Yang keempat ini adalah konsilasi, yaitu saling mempertemukan. Conciliation, rujuk. Nah, ini mempertemukan pihak-pihak yang berselisih. Terus bentuk akomodasi yang terakhir, yang kelima adalah toleransi, saling menghormati. Yang terakhir dari proses asosiatif adalah asimilasi, yaitu proses sosial yang ditandai dengan usaha-usaha mengurangi perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia. Nah, syarat-syarat terjadinya asimilasi ini ada 3, yaitu ada kelompok-kelompok manusia yang berbeda kebudayaan, orang per orang sebagai warga kelompok tadi saling bergaul secara langsung dan intensif dalam waktu yang lama. Jadi syarat yang pertama itu ada kelompok manusia yang berbeda kebudayaan, yang kedua orang per orang sebagai warga kelompok, terus saling bergaul satu sama lain secara langsung dan intensif dalam waktu yang lama. Nah, itu kemungkinan terjadi asimilasi, sebuah pembiasaan. Yang ketiga, kebudayaan dari kelompok-kelompok orang tersebut masing-masing berubah dan saling menyesuaikan diri. Nah, ini adalah proses asimilasi. Sedangkan pada proses sosial yang menjauhkan, ini terdapat 3 juga. Yang pertama itu adalah competition, yaitu proses sosial di mana 2 orang atau lebih berjuang dengan bersaing satu sama lain untuk memiliki atau mempergunakan barang-barang yang berbentuk material atau bukan material. Nah, dalam persaingan ini tidak ada unsur ancaman atau kekerasan. Nah, misalnya kalian di dalam kelas juga sebetulnya bersaing satu sama lain untuk menjadi yang terbaik. Nah, nggak ada ancaman, nggak ada kekerasan di dalamnya, tidak ada intrik atau saling curiga. Masing-masing punya jalur sendiri, sebagaimana peserta lomba renang misalnya, itu ada jalur renang sendiri,
ada lomba lari juga ada jalurnya sendiri seperti itu. Nah, persaingan juga ada berbagai macam bentuk, yaitu persaingan yang bersifat pribadi dan yang tidak bersifat pribadi. Kalau pribadi ini perorangan ya, secara langsung bersaing untuk meraih suatu kedudukan, misalnya persaingan menjadi ketua Himapi, itu contohnya. Kalau persaingan yang tidak bersifat pribadi, artinya berkelompok, misalnya dua perusahaan bersaing untuk mendapatkan akses pasar misalnya, itu salah satunya. Nah, setelah persaingan itu ada contravention. Contravention itu merupakan bentuk antara persaingan dan konflik. Jadi gabungan dari persaingan dan konflik itu adalah contravention. Dalam contravention ada unsur intrik, misalnya fitnah. Kontravensi ditandai juga dengan gejala-gejala ketidakpastian mengenai diri seseorang atau suatu rencana atau perasaan tidak suka yang disembunyikan. Nah, ada intrik di dalamnya. Bentuk-bentuk kontravensi ini ada banyak, ada bentuk umum misalnya penolakan, keengganan, bentuk sederhana yang kedua misalnya menyangkal di muka umum dan memaki orang lain. Itu salah satu bentuk kontravensi. Nah, yang ketiga intensif, misalnya menghasut dan menyebarkan desas-desus. Kalau sekarang ini nama terkenalnya buzzer, misalnya nggak ngerti apalah itu dia, yang kayak gitu-gitu penyebar hoax dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang keempat bentuk kontravensi ini adalah rahasia, misalnya dia tanpa pengetahuan orang lain membocorkan rahasia. Nah, yang terakhir adalah taktis, misalnya dalam kampanye dan mengejutkan atau membingungkan pihak lawan. Jadi seperti itu kontravensi. Nah, yang terakhir ini adalah konflik. Nah, kalau konflik ini adalah proses sosial di mana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lain atau lawan dengan ancaman atau kekerasan. Konflik terjadi jika ada itu ya, jadi ada ancaman dan kekerasan. Sumber konflik itu banyak. Misalnya karena yang pertama sumber ekonomi, yang kedua karena kekuasaan dalam suatu apa kedudukan sosial yang bergengsi. Yang ketiga dalam perjodohan, misalnya rebutan seperti itu. Ya. Itu bentuk-bentuk dari konflik. Nah, interaksi sosial itu pada dasarnya merupakan basis untuk menciptakan hubungan sosial yang terpola atau disebut dengan webs of social relationship. Misalnya seperti kalian punya di kelas meskipun kalian semua berteman tapi hanya beberapa yang menjadi sahabat. Nah, setelah sahabat ada teman, pasti kalian juga ada pasangan misalnya. Terus ada interaksi dengan keluarga. Nah, ini adalah web of social relationship. Sebagian besar orang mempunyai hubungan seperti itu. Nah, suatu jaringan sosial yang tadi, yaitu web of social relationship, ini harus mencakup 3 komponen pokok, yaitu simpul. Simpul itu misalnya seperti kenalan, sahabat, keluarga, pasangan, itu adalah simpul. Lalu dari simpul itu ada satu ikatan, ada satu keterhubungan. Bagaimana hubungannya dengan kalian, bagaimana hubungannya satu sama lain antara node. Nah, itu adalah keterhubungan dan juga ada arus. Nah, seperti itu. Arus ini sesuatu yang mengalir atau sesuatu yang menjadi yang mengalir dari satu simpul ke simpul lainnya yang digambarkan dengan anak panah misalnya. Nah, itu adalah arus. Nah, 3 komponen seperti simpul, ikatan, dan arus itu harus ada prinsipnya, yaitu yang pertama memiliki pola tertentu. Ada polanya, pola hubungannya. Nggak bisa misalnya hanya satu kali ketemu, oke, itu adalah interaksi sosial
sebagai web of social relationship. Nah, belum tentu juga, harus ada pola-pola tertentu. Misalnya kalian bertemu dengan teman-teman kalian setiap hari Senin sampai Jumat di kampus, seperti itu. Terus yang kedua, sekumpulan simpul yang ada ini bisa digolongkan dalam satu kesatuan yang berbeda. Yang ketiga, ikatan ini bersifat relatif permanen, jadi permanen, nggak bisa hanya sementara. Kalau misalnya di antara satu dengan yang lain, di antara kalian sebagai teman lalu tidak menjadi teman lagi, maka dia akan keluar dari web of social relationship. Yang keempat, ada aturan mainnya, ada hak dan kewajiban antar simpul. Nah, pola-pola inilah yang dinamakan akhirnya sebagai struktur sosial. Apa itu struktur sosial? Bisa secara harfiah bisa diartikan sebagai susunan atau bentuk dari interaksi sosial. Struktur ini tidak harus dalam bentuk fisik, ada pula struktur yang berkaitan dengan sosial. Nah, menurut ilmu sosiologi, dalam secara keilmuan, struktur sosial itu merupakan tatanan atau susunan sosial yang berbentuk kelompok sosial dalam masyarakat. Susunannya bisa vertikal maupun horizontal. Ada 4 unsur dasar dalam struktur sosial. Yang pertama itu adalah suatu posisi dalam masyarakat berdasarkan pemilikan secara individu menurut jenis kelamin, ras, umur, prestasi misalnya. Nah, itu adalah kelompok pertama, dasar yang pertama. Jadi dikelompokkan posisi dalam masyarakat itu berdasarkan hal-hal tersebut. Nah, yang kedua, hak dan kewajiban yang berkaitan atau melekat pada status yang didefinisikan secara sosial. Jadi ini adalah satu status tunggal yang dapat mengembangkan sejumlah hubungan yang berbeda. Contohnya, saya misalnya seorang dosen berperan sebagai guru bagi mahasiswanya, sebagai kolega bagi teman kerjanya, dan juga sebagai pegawai di Untirta, misalnya saya seperti itu. Yang ketiga, hubungan interpersonal. Nah, ini hubungan interpersonal itu hubungan satu individu dengan individu lainnya dengan status atau peranan tertentu. Dicirikannya adalah oleh proses kompetisi, kerjasama, konflik, dan pertukaran. Nah, yang terakhir ini adalah adanya unsur kelembagaan sosial, yakni wujud hubungan sosial yang relatif mantap, semacam blueprint dari aktivitas sosial yang diterima secara luas dan dihargai sepanjang waktu. Nah, ini adalah satu kelembagaan sosial. Dia disepakati oleh semua orang untuk waktu yang lama, di mana orang menganggap sebagai hal yang penting untuk mereka itu. Nah, institusi sosial ini ada banyak gitu. Contohnya keluarga, pendidikan, religi, sistem politik, sistem ekonomi. Ini adalah lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat. Nah, ciri-ciri struktur sosial itu pasti munculnya pada kelompok masyarakat. Gitu. Terus berkaitan erat dengan kebudayaan, muncul pada kelompok masyarakat itu sudah pasti karena manusia hidup dan berdampingan satu sama lain dalam wadah yang dinamakan masyarakat. Nah, dalam masyarakat ini status dan peranan masing-masing individu hanya bisa terbaca ketika mereka berada dalam satu kelompok masyarakat tertentu gitu. Nah, misalnya ada RT di situ, ada RW di situ. Nah, kadang RT itu kalau misalnya mempunyai program kerja tidak serta-merta langsung diumumkan ke warga, ada yang namanya misalnya yang dituakan. Nah, itu akan muncul ketika berkumpul, berdiskusi dalam satu kelompok masyarakat. Yang kedua, berkaitan erat dengan kebudayaan.
Jadi kelompok masyarakat itu lama-kelamaan akan membentuk satu kebudayaan. Setiap kebudayaan memiliki struktur sosialnya sendiri. Misalnya dalam budaya uh, apa ya? Dalam satu kebudayaan itu pasti ada satu atau dua orang yang mereka anggap sangat mengerti tentang masyarakat. Nah, ketika ada semacam upacara adat, nah mereka lah yang akan menentukan kapan dan bagaimana suatu upacara adat itu dilaksanakan. Yang ketiga, dapat berubah dan berkembang. Jadi, struktur sosial itu dinamis. Karena masyarakat itu tidak statis. Ada yang pindah, ada yang meninggal, ada yang baru lahir, dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, adanya informasi yang tidak bisa kita bendung lagi dalam bentuk globalisasi. Anak-anak kecil sekarang sudah mengenal handphone, bisa mengakses dunia luar tanpa ada batas apapun. Nah, sehingga struktur sosial itu menjadi berubah dan berkembang dan tidak statis, sehingga membuat masyarakat berada pada satu kehidupan yang tidak statis. Mereka bisa berubah dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Kalau misalnya di Indonesia itu untuk struktur satu wilayah, contoh desa itu sangat banyak sekali struktur organisasinya. Ada kepala desa, ada wakil kepala desa, ada sekretaris desa, ada bagian A, bagian B, bagian C. Nah, eh, kalau di negara maju yang saya pelajari, misalnya di negara Finlandia, Norwegia, negara-negara yang daerah-daerah Eropa Timur, satu distrik itu cukup misalnya satu ketua, wakil, sekretaris mungkin, dan ada bendahara. Dan sisanya itu adalah meng-hire dari orang-orang akademisi yang memiliki pengetahuan. Kalaupun tidak akademisi, dia adalah seorang profesional. Struktur sosial ini ada fungsinya, yaitu yang pertama fungsi identitas. Nah, untuk sebagian kelompok, struktur sosial ini berfungsi sebagai penegas identitas yang mereka miliki. Kelompok yang anggotanya memiliki kesamaan dan latar belakang ras misalnya, sosial, budaya, akan mengembangkan struktur sosial sendiri sebagai pembeda dari kelompok lainnya. Itu yang pertama, ada identitas di situ. Kalau kalian misalnya pergi ke Lampung, nah, sangat jelas terlihat di situ bahwa struktur sosial itu menjadi fungsi identitas. Di sana ada yang namanya Kampung Jawa, ada yang namanya Kampung Bali, nama sungai aja ada yang namanya Wai Bambang karena ditinggali waktu itu dan dirawat sungainya oleh seseorang yang bernama Bambang. Itu menurut cerita di sana seperti itu. Uh, khusus untuk orang-orang yang berasal dari negara China, itu kalau ketika bermigrasi ke negara lain, mereka akan membentuk yang namanya kelompok pecinan, dan hampir tersebar di semua negara yang ada kelompok dari negara China. Contoh pecinan misalnya Pecenongan. Nah, kalau di Serang saya nggak tahu pecinannya di mana. Kalau Bogor di Surya Kencana. Nah, seperti itu. Itu fungsi identitas. Ada juga fungsi kontrol. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat itu selalu muncul kecenderungan dalam diri individu untuk melanggar norma. Orang bilang aturan itu ada untuk dilanggar. Mindset seperti ini yang menyebabkan akhirnya selalu muncul kecenderungan dalam diri kita itu untuk melanggar, baik itu norma, nilai, atau peraturan lain yang berlaku dalam masyarakat. Nah, di saya itu ada pengumuman, di sini diawasi CCTV, dilarang buang sampah sembarangan. Tetap aja buang sampah sembarangan. Nah, itu salah satu uh, contoh dari individu yang memiliki kecenderungan untuk melanggar peraturan. Sehingga dengan adanya struktur sosial ini, fungsi kontrol akan berlaku. Misal karena seseorang karena ada struktur sosial, maka seseorang bisa memiliki wewenang untuk menetapkan apakah tindakan A itu baik, tindakan B itu buruk.
Nah, itu mereka memiliki wewenang, tentu tidak dengan cara yang otoriter, tapi dengan cara yang demokratis. Yang ketiga sebagai fungsi pembelajaran. Jadi individu belajar dari struktur sosial yang ada dalam masyarakatnya. Hal ini dimungkinkan mengingat masyarakat merupakan salah satu tempat untuk berinteraksi. Banyak hal yang bisa dipelajari dalam sebuah struktur sosial masyarakat, mulai dari sikap, kebiasaan, kepercayaan, dan kedisiplinan. Nah, bentuk struktur sosial itu ada yang namanya stratifikasi sosial. Jadi ada tingkatan-tingkatannya dalam masyarakat, seperti yang paling kaya, yang paling berpendidikan, yang keturunannya ningrat, misalnya seperti itu. Yang paling berkuasa, ada juga yang namanya diferensiasi sosial. Nah, ini menurut Pak Surjono Sukanto, diferensiasi sosial adalah penggolongan masyarakat atas perbedaan-perbedaan tertentu yang biasanya sama atau sejajar. Ini bentuk-bentuk stratifikasi sosial ya. Ada yang tertutup, terbuka, maupun campuran. Nah, berdasarkan ukurannya ada golongan atas, ini berdasarkan ekonomi, ada orang kaya misalnya seperti itu. Nah, ada dasar pendidikan, orang berpendidikan dan lain sebagainya tadi udah saya sebutkan. Nah, ini dampak dari stratifikasi sosial, ada dampak positif maupun negatif, tergantung dari setiap individu memandangnya. Ada yang berdampak positif karena melihat orang itu memiliki kemampuan, akhirnya kita terpacu semangatnya untuk bisa menyamai kualitas dari orang lain seperti itu. Ada juga yang menimbulkan dampak negatif karena ada kesenjangan sosial. Jadi untuk materi interaksi sosial cukup sekian aja. Sampai di sini dulu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan dikirim melalui WhatsApp juga boleh, atau uh, melalui email, dipersilahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.